Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Kemudian cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan kemudian menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala tersebut. Pancasila sebagai sistem filsafat. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Oleh karena itu, berikut ini akan dibahas landasan ontologis Pancasila, epistemologis Pancasila, kemudian aksiologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika. Masalah ontologis antaranya adalah apakah hakikat sesuatu itu, dan apakah realitas yang ada tampak adalah sesuatu realitas sebagai wujudnya, atau apakah ada sesuatu rahasia di balik realitas itu sebagaimana yang tampak pada makhluk hidup. Jadi bidang ontologi merupakan bidang yang menyelidiki tentang makna yang ada, eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, kosmologi, bahkan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila adalah hakikatnya manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologik. Subjek pokok pendukung Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan dan dapat dilihat bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, kemudian yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya itu adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, kemudian jiwa. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu yang makhluk sosial serta makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka secara hierarki, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Kemudian landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asas, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan.
Epistemologi meliputi sumber pengetahuan, proses dan syarat susunan metode dan validitas ilmu pengetahuan. Titus pada tahun 1984 berpendapat bahwa terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kemudian yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat maksudnya sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologi Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Maka dasar epistemologi Pancasila sangat berkualitas, maksudnya sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Kemudian selanjutnya landasan aksiologis. Landasan aksiologis, istilah aksiologi berasal dari kata Yunani axios yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Kemudian dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, dari instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar atau tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Sementara nilai instrumental adalah nilai yang berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Kemudian selanjutnya nilai praktis. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat atau tidak.